Dari Bang Deddy dulu, dari Siap. ketiga cawapres tadi, menurut Bang Deddy mana yang paling muda? Bukan itu, bukan ya? muda udah pasti Gibran. Oh iya, nggak masuk visi misinya. Memang agak surprise jujur saja. Kan Gibran misalnya ya, dapat giliran pertama dia menyampaikan gagasan yang selama ini banyak kemudian disinggung, diasosiasikan misalnya takut debat dan segala macam. Tapi rupa-rupanya pada saat paparan barusan lancar dan kelihatan betul-betul memang menguasai apa yang dia bicarakan. Nah kita tinggal lihat nanti apakah performa paparan tadi itu sebagus dengan nanti pada saat ada tanya jawab atau tidak. Meskipun itu surprise gitu ya, tapi saya lebih tertarik dengan Mahfud MD. Kenapa? Mahfud MD tidak berbicara soal hilirisasi ekonominya, tapi dia punya optimisme bahwa sebetulnya ekonomi kita itu sudah luar biasa sejak kemarin. Kenapa tidak kelihatan luar biasanya? Karena banyaknya persoalan korupsi. Berarti secara ekonomi udah on the track. Bagi Mahfud MD saya kira dalam statement paparan tadi, Mahfud MD ingin mengatakan kita itu sudah tidak memerlukan hilirisasi, kita tidak memerlukan pertumbuhan. Kita itu sebetulnya memang sudah tumbuh, hanya saja ada benalu. Nah, benalu itulah yang disebut dengan korupsi. Makanya fokus Mahfud MD kemudian bagaimana dia kemudian akan melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan itu menurut saya yang bisa kita anggap dan perlu juga kita jadikan sebagai referensi memilih kira-kira yang seperti ini kira-kira. Caimin, singkat. Muhaimin Iskandar saya kira memang menurut saya yang paling lamban lah ya. Maksudnya yang paling ringan dibandingkan dengan Gibran dengan Mahfud MD gitu, karena normatif sekali. Baik, Mas Iwan, singkat aja keseluruhan dari tiga ini. Ya, kalau dari tiga ini kan baru monolog gitu ya. Kalau dalam public speaking, ya belum ada tidak istimewa lah, karena banyak juga bisa melakukan itu. Dan bisa dihafalin juga ya. Mahasiswa saya banyak kayak gitu, mahasiswa ini bisa gitu kan. Kalau monolog justru nanti ketika dia mempertahankan argumentasinya itu yang kita tunggu. Tapi bagi Bang Iwel, siapa yang menurut Bang Iwel, wah surprise nih malam ini? Siapa? Ya, kalau saya nggak surprise, harusnya memang begitu. Nah, cuma saya surprise-nya justru sama Muhaimin Iskandar, kayaknya terlalu menganggap kecil ya. Jadi emang dari smile-nya, dari caranya itu percaya diri, tapi sebenarnya konteks yang dibicarakan nggak terlalu dalam juga. Ada terluah dan juga berapa kali juga melihat ada bawa contekan kecil ya. Baik. Oke, Mas Ari ada yang ada hoax nggak? Caimin tadi sayangnya memang waktunya habis ya, kehabisan waktu, belum sempat mengucapkan salam closing, tapi di awal tadi saya sudah menyebut bahwa saya berharap ada surprise. Ternyata memang Gibran juga yang selama ini kelihatan diam di rumahnya, tapi harus dipahami bahwa mereka ini hasil dari dilatih kan, coaching sama timnya, jadi sesuatu yang sebetulnya bukan hal yang nggak surprise amat. Saya baru dapat bocoran pelatihnya salah satunya ini. Oh ternyata, Mas kapan-kapan saya dilatih ya Mas? Nggak, coba dicek itu fitnah apa benar? Jangan langsung iya dong. Kalau ini sedang jalan. Kelihatan nggak yang ngapal sama yang udah paham? Nah itu juga Mas, saya tertariknya sama tadi Caimin itu pegang contekannya. Nah di medsos itu akan kelihatan nanti apakah perlakuannya sama seperti kemarin yang dibilang Gibran pakai teleprompter, itu cuma salah satu cara pidato padahal.